Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasula wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh pengurus di kajian online Asyifa, wabil khusus Bapak Ketua kita, Bapak Kiai Haji Sukardi. Yang saya hormati pula seluruh asatid yang kita dengarkan nasihat-nasihatnya. Yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati, usia-usia emas yang saya cintai, saya hormati pula, saya banggakan. Tentu yang pertama-tama sebagaimana biasa, ucapan kita adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak boleh sampai lepas kalimat itu dari lisan kita. Karena itu adalah sebuah kesejatian, keniscayaan. Karena nikmat, rahmat, kasih sayang Allah tak terhingga. Jika ada hal-hal yang kita rasa kok nggak cocok dengan kita, tetap itu adalah nikmat dan karunia Allah. Mungkin sesaat kita menolaknya, tetapi sebenarnya itu yang terbaik untuk kita. Karunia Allah hendaknya kita syukuri dengan sebaik-baik rasa syukur, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Dalam ucapan, Alhamdulillah, dan kata-kata zikir yang lain. Dalam perbuatan adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga dengan rasa syukur yang selalu kita panjatkan, Allah tambahkan kenikmatan yang berikutnya, yang lebih berkah lagi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Keduanya sholawat dan salam semoga tetap terabadikan kepada junjungan kita, uswah kita, qudwah kita, Rasulullah Muhammad SAW, yang namanya setiap hari disebut dan tidak pernah ada jam waktu di bumi ini yang tidak menyebut namanya di samping nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu itu tidaklah didapat oleh nabi-nabi yang lain kecuali Rasulullah SAW. Saat ini sedang dikumandangkan adzan zuhur, asar, maghrib, isya secara bersamaan. Tentu adzan itu ada nama beliau. Dan itulah luar biasanya. Kita menjadi umat dipilih oleh Allah untuk lahir di akhir zaman. Menjadi umat beliau yang akan digandeng bersama-sama seluruh umatnya sedunia. Mulai Nabi ada, para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Sampai akhir zaman yang beriman kepada Allah dan kepada beliau. Akan Allah kiring bersama-sama melalui syafaatnya, biidznillah tentu. Termasuk di antara rombongan itu adalah kita semuanya, insya Allah, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas tentang perjalanan kita. Akan saya sampaikan di slide yang sudah saya siapkan. Monggo dibersani.
Jika nanti ada yang kurang cocok, boleh kita bahas bareng-bareng. Ya, atau ditanyakan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan karena sudah jelas. Jadi, topik pagi ini, topik sederhana. Mungkin secara penjelasan panjenengan sudah mendapatkan dari asatid-asatid yang lain. Tetapi ketahuilah, penjelasan demi penjelasan yang kita terima sebenarnya adalah merupakan satu antara yang lain, penguat. Saling menguati, saling sinergi, saling mempererat sehingga jadi satu kesatuan. Ilmu yang muaranya kalau dicari-cari adalah bersumber dari Allah Al-Quran, bersumber dari Allah melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, dimanapun panjenengan berada, jangan sampai lupa bahwa kita punya satu tujuan yang sama. Kita ini mengembara, dilepas oleh Allah di dunia ini untuk masing-masing mencari jalannya masing-masing. Lalu Allah memberikan tuntunan-tuntunan agar tidak keliru jalannya. Ada yang mau mengikutinya, ada yang tidak. Ada yang hati-hati, ada yang sembrono. Ada yang sabar, ada yang nesu-nesu, tidak sabar. Ada yang istiqomah, ada yang putus-putus. Semuanya itu sama, tetap jalurnya sama. Yaitu menuju jalan kematian, pada ujung sana ada. Jadi terus berjalan terus. Sebagaimana berjalannya waktu. Orang itu mau berhenti, duduk, jalan, semuanya tetap sama. Yaitu berjalan. Walaupun duduk termenung sebenarnya berjalan. Yang berjalan itu apa? Waktu. Menghabiskan hari, jam, menit, bulan, tahun untuk menuju satu titik. Yaitu titik akhir dari perjalanan kita. Yakni kematian. Satu jalan. Jadi satu jalan yang dimaksud itu adalah jalan menuju Allah melalui kematian. Jalan itu sudah disiapkan oleh Allah bagaimana melaluinya. Karena itu seandainya ada jalan-jalan lain, ada jalan-jalan lain yang menggoda kita dari merubah jalan yang sebenarnya, berhati-hatilah. Karena itu adalah tipuan-tipuan. Ya, karena itu adalah gangguan-gangguan, rayuan-rayuan, bujukan-bujukan untuk kita lengah, terlena, lengah, tidak fokus pada tujuan utama. Seorang santri tujuannya ngaji adalah untuk menambah ilmu dan berdoa kepada Allah agar jadi amal. Seorang ustadz menyampaikan dan yang disampaikan itu hendaknya sudah dilakukan. Kalaupun tidak dilakukan maka sampaikanlah dan berusaha untuk melakukan. Orang tua juga demikian. Disadari atau tidak disadari, dia menuju perjalanan titik akhir itu. Dengan apa? Walaupun ada godaan, gangguan dari anak-anaknya, tetaplah titipan Allah itu dididik, dinasihati dengan baik. Tetapi jangan fokus pada anak, fokuslah pada perjalanan pribadi, pada tujuan akhir. Kalau kita fokus pada anak dan ruwet pada anak, ruwet pekerjaan, akhirnya tujuan itu tidak terekam dalam pikiran kita, tidak sadar kalau kita itu menuju titik akhir. You understand, Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian? Kalau ada pekerjaan yang banyak, berjibun pekerjaannya, kerjakan. Tapi sambil lalu, fokusnya tetap pada perjalanan satu titik. Yaitu menuju tembok ya tebal yang namanya kematian. Begitu sudah ada di balik tembok sana, kita tidak mungkin kembali lagi ke dalam, lagi ke dunia lagi, tidak mungkin. Adapun ada perkara-perkara yang itu menyulitkan kita hidup, tetap nggak usah dipikirkan. Karena itu bukan bagian kita, tapi bagian Allah yang menentukan jalan itu. Menyelesaikan masalah itu Allah. Lah, bagaimana kita itu bisa
menikmati perjalanan, maka sesungguhnya ada duri biasa itu kena kaki biasa, ya, atau mungkin kesandung ya, batu, terus kakinya sobek biasa. Lah memang perjalanan begitu. Kalau nanti itu jatuh, biasa. Jatuh ya berdiri lagi. Dan begitulah dialami terus-menerus selama kita hidup. Tetapi tetap fokus. Jangan merintihnya terlalu lama. Jangan. Ya, kalau merintih terlalu lama, orang sudah pada jalan jauh. Kita ketinggalan. Sudahlah, tidak apa-apa berdarah-darah. Tetap berlalu. Mungkin berhenti sebentar untuk apa ini istirahat. Tetapi jangan sampai lupa bahwa fokus perjalanan semua orang menuju ke sana. Disadari atau tidak. Alhamdulillah kita itu selalu sadar bahwa perjalanan kita akan menuju titik terakhir itu. Lebih jauh kita akan bahas. Firman Allah, surat Al-An'am, ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Boleh Pak Qadar? Iya Pak Ustadz. Silakan. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebentar saya close ya. Saya close, saya gambarkan. Saya gambarkan tentang perjalanan itu yang panjenengan mungkin sudah paham dan mungkin sudah pernah ngilmoni ya. Jadi kalau umpamanya kita berjalan itu ya melalui jalan yang lurus. Saya gambarkan whiteboard ya. Ya, bisa nggak ini di share ke sana ya? Coba. Oh, sebentar, sabar ya. Bentar, saya keluarkan lagi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terlihat ya, coretan saya ini terlihat ya? Belum, Pak. Belum ya? Ini kelihatan ya? Enggak. Ya, kelihatan. Ini dunia Bapak Ibu, bawah sini. Lalu ini adalah perjalanan ke akhirat. Lalu perjalanan ini sebenarnya sudah pasti berlalu. Usia kita disadari atau tidak hilang. Nah ini ada cabang-cabang. Cabang-cabang ini ternyata lebih indah daripada monoton perjalanan. Oh, ini jelas nih. Kalau panjenengan berjalan di sini ya, lalu panjenengan itu lurus naik, ini bosen. Karena itu isilah perjalanan lurus ini dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, sholatlah dengan baik di dalam perjalanan itu. Hiburlah diri, jangan sampai kita terperdaya dengan belokan-belokan ke kanan maupun ke kiri. Yang itu sebenarnya menggoda dan menjadikan kita itu tertarik. Dunia semakin indah Bapak Ibu. Dunia semakin minta dikejar untuk kita miliki. Sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa perjalanan lurus fokus ke akhirat ini terlupakan.
Naudzubillah min dzalik. Nah, wala tatabi'u subula fatafarraqa bikum ansabili. Karena itu jangan mengikuti jalan-jalan yang terpisah-pisah ini. Yang akhirnya jika ngerawat perjalanan kita itu ngerawat yang cabang-cabang ini. Kita lupa bahwa kita itu menuju akhirat. Kelupaan. Lalu Rasulullah pernah membuat sebuah garis. Gitu? Yang garis itu ada yang lurus, sebelahnya sini ada garis lagi, sebelah sini ada garis lagi. Jadi ada 3 garis begini. Lalu Rasulullah mengatakan yang tengah ini adalah garis lurus yang sudah kan SOP-nya oleh Allah di Al-Quran hadis. Dan di sebelah kanan ini ada garis lagi, jalan lagi, di sini ada jalan lagi. Hati dengan jalan yang sebelah kanan dan kiri itu. Jangan tertarik. Walaupun itu indah terlihatnya, bagus terlihatnya. Kenapa? Karena kita fokus berjalan menuju Allah di titik terakhir, yaitu kematian yang indah. Jika itu kita dapatkan, betapa senangnya, bahagianya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu ada doa yang luar biasa. Doa itu begini, ya Allah, janganlah Engkau siksa kami. Janganlah Engkau siksa kami di usia tua kami. Ya Allah, hindarkanlah kami dari siksaan di usia tua. Ada orang itu yang di usia tuanya itu ya stroke, ya lupa ingatan, ya sakit ini, sakit berat dan sebagainya gitu. Kita minta kepada Allah jangan. Ya Allah, lindungilah kami dari siksa di usia tua. Seminggu yang lalu Bapak Ibu, tepatnya hari Sabtu, ada orang yang sudah sepuh usianya 90 tahun. Orang tua dari teman kita Ustadz di Al-Falah. Ketika anaknya mau ikut ngaji di sebelah, lalu dihalang-halangi, nak jangan pergi, tunggu aja bapak di sini, tunggu di rumah saja, jangan keluar, bapak ditunggu ya. Itu masih biasa jalan-jalan, masih ke jeding, kamar mandi itu ya masih bisa. Lalu bapak ini bilang, badanku kok berat gitu. Mau naik tempat tidur di ruang tamunya itu ada tempat tidur. Itu mengangkat kaki agak berat walaupun akhirnya bisa. Setelah itu nafasnya berat. Setelah nafas berat itu tidak lama kemudian beberapa saat setelah itu wafat. Dalam dekapan putra-putrinya dan anak cucunya. Kebetulan ada di situ. Betapa akan kepulangannya itu tahu bahwa dia akan pulang. Kenapa? Karena sudah biasa jalannya lurus dan tidak tergoda kanan dan kiri dalam apa ini namanya perjalanan hidupnya. Nah, mudah-mudahan itu termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan jalan lurus itu bisa kita istiqomai sampai akhir hayat. Ya Rabbal, dah cukup ya, tak stop ya, tak kembalikan ke materi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Lalu ayat tersebut ya yang ada dalam surat Al-An'am ayat 153 tadi mengingatkan kita jangan sampai kita itu tertarik dengan jalan-jalan yang lain kecuali jalan yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Itu saja ikuti. Lah kadang-kadang dalam hati itu tidak cocok, berat. Menanggungnya, cobaannya berat. Ya hidup ini begini begitu loh. Kok bisa ya? Iman itu ditukar dengan rumah. Iman itu ditukar dengan jabatan. Lah kan berarti kan dia sudah
memisahkan diri dari mustaqiman tadi. Lalu ada ayat lagi begini Bapak Ibu. Surat nomor 12. Berarti surat Yusuf itu. Ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ayo Pak Kotar sudah ketemu, monggo. Nggih. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah menyampaikan melalui ayat Allah yang tertulis di dalam kitab Al-Quran sampai sekarang ada. Tidak dihapus dan tidak akan pernah hilang. Dan itu sebagai jaminan pedoman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sering mengingatkan begini, panjenengan gak usah khawatir ya. Panjenengan gak usah sedih. Panjenengan gak usah resah, gelisah. Begini loh, ketika kita itu berdoa, itu ada doa istimewa yang terdapat dalam Al-Quran sebagai proposal kita kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Panjenengan lah sudah hafal toh ayat itu 286 surat Al-Baqarah toh. Ya toh? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Lalu ada doa, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Loh, ini doa Bapak Ibu. Panjenengan jangan sampai tidak baca ini. Sebagai bukti nanti catatan di hadapan Allah itu bahwa kita sudah mengajukan proposal, ya Allah, ya Tuhan kami. Janganlah kau siksa kami karena lupa kami atau karena dosa atau salah kami. Loh, itu kan proposal kepada Allah. Walaupun ya terserah Allah mau diterima proposalnya di ACC apa tidak. Tapi kan itu tuntunan dari Allah melalui Rasulullah untuk kita semua doa itu. Dan ngapunten, kalimat itu, ayat itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah, doa itu. Jadi belum dosa itu sudah kita minta ampun. Lah kan itu ayatnya begini, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Lah nasina itu kan fi'il mudhari. Lah panjenengan kalau sedikit tahu bahasa, fi'il mudhari itu berlaku sekarang maupun yang akan datang. Nasina, ya Allah janganlah engkau siksa kami saat kami lupa sekarang ini maupun yang akan datang. Loh coba, bukankah kita itu bahagia di atas bahagia? Karena itu ayat itu tidak boleh sampai lupa di pagi hari. Rasulullah yang memberikan contoh, di sore hari Rasulullah memberi contoh untuk dibaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya toh? Sudah berbunyi tadi doanya. Allahu Akbar. Karena itu proposal kita, akhtana, atau kami salah ya Allah, kami mohon maaf. Baik kesalahan saat ini maupun yang akan datang. Sehingga itulah yang menjadikan kita tambah bahagia. Karena tuntunan Allah yang sangat rahman dan rahimnya itu terbukti untuk kita. Katakanlah, inilah jalanku. Katakanlah, ini loh wahai umatku jalanku. Saya mengajak kalian semuanya itu kepada Allah. Ya. Bersama-sama orang yang mengikutiku. Semua mengikutiku, wahai orang kafir, wahai orang Nasrani, wahai orang Yahudi. Kenapa? Tetap ajak. Dan ajakan itu bisa ditolak, bisa diikuti. Tidak apa-apa. Ini pun juga menjadi rujukan
ayat bahwa kewajiban kita mengajak kepada kebaikan, tidak henti-hentinya. Nak, ayo begini. Wahai saudara-saudaraku, ayo lo melok ngaji begini lo. Ada ngaji di sana, ayo kita ngaji. Ad'u ilallah. Agar fokus perjalanannya tidak tertukar. Sehingga ketika orang sibuk dengan dunianya, terbelenggu ia dengan dunia, terikat ia dengan dunianya, tidak bisa keluar dari ikatan itu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga resah semakin resah, gelisah semakin gelisah. Ayo, sedikit mundur tidak apa-apa. Ya, sedikit mundur untuk mempelajari lagi, balik lagi, syahadat lagi, istighfar lagi, dan gamitlah, ambillah cahaya Allah yang berupa an-nur, nama lain dari Al-Quran. Untuk dicari pedomannya, bagaimana kita bisa mempedomaninya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi ini adalah petunjuk yang tidak boleh kita lupakan. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hadis Rasulullah. Sekarang hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah itu begini bunyinya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi faqala kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa udda nafsaka min ahlil kubur wa kana ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tanzir asbah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika lima radika wa min hayatika limautika. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW memegang kedua pundakku, kata beliau. Lalu bersabda begini, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir, dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur. Penghuni kubur. Adakah yang sampai lupa bahwa perjalanan itu nanti akan ke sana? Lalu diteruskan lagi. Allahu Akbar. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya perjelas lagi. Ada kalimat berikutnya. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, jika engkau berada di sore hari, janganlah menunggu pagi hari. Dan jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu sore hari. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis Rasulullah, dan dilanjutkan oleh athar kalimat nasihat dari Umar radhiyallahu an, Ibnu Umar radhiyallahu an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maksudnya bagaimana? Jika engkau berada di sore hari, manfaatkan sebaik-baiknya sore hari itu dengan ibadah dan ibadah. Jangan pakai menunggu besok saja. Karena besok belumlah milik kita hari itu. Bisa jadi besok kita tidak dibangunkan oleh Allah, lalu tidak bisa melakukan apa yang ada kemarin. Betapa nyeselnya kita, sehingga kita atau banyak orang di Al-Quran itu dinyatakan kepingin kembali. Terlambat. Dan jika kita ada di pagi hari, jangan menunggu sore hari. Pergunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu, hidupmu sebelum matimu. Ketika sehat, segeralah kebaikan dilakukan. Bersujudlah dengan sempurna, sujud sempurna.
Karena suatu saat nanti kita tidak bisa sujud sempurna. Dan sujudnya berada di kursi. Tidak bisa sujud sebagaimana umumnya sujud di tanah atau di tempat sujud. Berkurang kan? Kesehatan sudah diambil oleh Allah. Ketika saat bisa sujud dan terus bersujud kepada Allah, maka kita tidak akan menyesali jika Allah mengambil kesehatan kita sedikit. Sehingga kita sujud pun hanya menganggukkan kepala begini. Bahkan sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Kehidupanmu sebelum kematianmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah, serta Imam Ahmad. Lanjut Bapak Ibu. Ada hadis Rasulullah lagi. Mali walid dunya, ma'ana wad dunya. Innama mathali wa mathalud dunya ka mathali raqibin dhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa artinya? Dunia ini bagiku. Apalah artinya dunia ini bagiku, kata Rasulullah. Apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini ialah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ya istirahat sesaat sebentar kemudian meninggalkannya. Seperti itulah, seperti orang yang tidur. Lalu tidurnya itu bermimpi. Lah, mimpi itulah di dunia. Ia akan tahu kalau dia itu mimpi ketika ia bangun. Ia tahu hidup yang sejati itu di akhirat. Ketika ia telah terbangun dari kehidupan dunia dan melek lagi di kehidupan akhirat, yaitu di alam kuburnya. Mudah-mudahan nyambung. Saya ulangi lagi. Karena kehidupan dunia, kata Rasulullah, seperti orang yang berjalan dan berteduh di bawah pohon sebentar, melepas lelah, lalu melanjutkan perjalanan lagi. Apa yang tersisa dari teduhan itu hanya sebentar saja. Seperti orang yang tidur dan bermimpi. Lalu dia terbangun. Betapa sebentar sekali mimpi itu cuma setengah jam dari kehidupan kita yang 60 tahun. Hanya setengah jam saja. Sebagaimana kita hidup waktu di alam ruh, alam kandungan. Ya, sampai alam akhirat nanti yang panjang. Dan dipotong-potong oleh Allah di kehidupan kandungan ibu. Dan di kehidupan dunia yang sedikit dan sementara. Lalu kita sadar bahwa dunia itu sementara ketika kita berada di alam kuburnya, alam barzah kita masing-masing, alam akhirat kita masing-masing. Ya. Jadi tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sebentar saja. Asyiyatan au duhaha. Sebentar di pagi hari atau sebentar di sore hari. Allahu Akbar. Lalu perjalanan kita dibantu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata begini. Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Wa kulli wahidatin minhuma banunun. Fakunu min abna'il akhirati wala takunu min abna'id dunya. Fainal yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Ini pernah saya sampaikan hadis ini ketika ngaji bersama di Al-Falah kuliah subuh. Sesungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita. Sedangkan akhirat pasti akan datang. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak. Karenanya hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Karena hari ini adalah hari amal bukan hisab. Hari ini hari di dunia adalah hari amal. Kelak adalah ada hari hisab dan sudah tidak bisa amal lagi. Allahu Akbar walillahil hamd. Penting kiranya untuk merenungi perjalanan hidup kita. Lalu perjalanan bagi orang mukmin, kita semuanya, ya tidak hanya mengaku mukmin loh Bapak Ibu. Ayo kita buktikan kepada Allah bahwa mukmin kita adalah mukmin sejati. Pertama,
Orang mukmin menempatkan dirinya di dunia ini seperti orang asing. Dan ia membayangkan bisa menetap. Namun di negeri asing, nggak bisa. Hatinya tetap terpikat dengan negeri asing tersebut. Hatinya tetap tergantung. Hatinya tidak terpikat dengan negeri asing tersebut. Tapi hatinya tetap bergantung dengan tanah airnya. Tempat ia akan kembali kepadanya. Ia bermukim di dunia ini untuk menyelesaikan tujuan persiapannya untuk pulang ke tanah airnya, yaitu surga. Tempat kita ini bukan di dunia. Tempat kita bukan di alam kubur. Tempat kita bukan di alam hisab, izan tidak. Di alam pada masar boten. Tapi tempat kita sejati itu di surga. Lah, Allah merancang untuk kita bisa kembali ke surga itu. Rancangan itu diberikan oleh Allah tanpa paksaan. Ya, tanpa paksaan. La ikraha fiddin. Bebas. Ya, liman syaa minkum ayyastakim. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Liman syaa faman syaa falyumin wa man syaa falyakfur. Kalau mau beriman monggo. Kalau tidak monggo. Yang jelas Quran, hadis telah menasehati semua manusia di dunia ini. Tak terkecuali. Semua yang namanya internet, yang namanya fasilitas. Lengkap. Fasilitas itu lengkap. Tidak ada lagi alasan untuk tidak kenal yang namanya Allah, Islam, Muhammad, Al-Quran. Tidak ada satupun yang tidak mengenal. Jika mereka pegang HP, pasti ada share. Pasti ada kiriman-kiriman di WA grup, di TikTok, di apa saja kiriman. Walaupun mungkin bagi mereka yang benci dihapus. Urusan mereka. Tetapi nasihat itu sudah sampai kepada dirinya melalui HP-nya masing-masing. Tidak ada satupun. Disitulah makhluk akhir zaman dilengkapi dengan perangkat agar Allah tidak disalahkan. Mereka tidak mengenali Allah, Rasulnya, kitab Al-Quran. Tidak ada satupun yang tidak. Sehingga ketika penolakan itu terjadi, maka pantaslah mereka akan mendapatkan siksa. Karena menolak kehidupan abadinya di surga. Menolak kembali ke surga. Lah kalau menolak kembali ke surga, lalu kemana tempat yang lain? Tidak ada yang lain kecuali neraka. Naudzubillah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dimanapun panjenengan berada yang saya hormati. Orang mukmin menempatkan dirinya di dunia ini seperti musafir yang tidak pernah mukim di satu tempat. Namun tetap berjalan, terus melintasi, terus berjalan hingga perjalanannya terhenti di tempat tujuan, yaitu kematian. Tidak berhenti, terus dia berjalan. Walaupun sebenarnya kita bermukim kan nyatanya. Tetapi jangan mukim, tempat bermukim itu gandolan hati kita. Yang itu menjadi kita itu terpaut dengan apa yang sudah kita bikin. Allah berikan fasilitas rumah, Allah bikin fasilitas kendaraan, Allah bikin fasilitas keluarga yang besar, Allah bikin fasilitas apa di dunia dilengkapi oleh Allah. Dilengkapi. Tetapi kelengkapan itu bukan untuk dicintai. Tetaplah cintai si pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah terima kasih. Ya Allah terima kasih. Jika itu bisa kita kondisikan hati ini. Menang panjenengan. Menang kita semua. Dalam pertandingan di universitas pertandingan dunia ini. Universitas dunia. Yang aneh. Ya. Senang dari sedih-sedih teman ya enggak boleh. Biasa-biasa saja sehingga disebut umatan wasaton. Senang-senang yang bablas yang sampai lupa kepada Allah. Sedih yang kebablasan sampai stres lupa kepada Allah. Bahwa ada sandaran. Ya Allah terima kasih engkau berikan ujian. Insya Allah selesai. Jangan khawatir ya Allah. Iman yang berbicara. Ketika bahagia. Bertumpuk-tumpuk bahagia. Alhamdulillah ya Allah. Ini ujian untukku. Liya beluani ashkuru am akfur. Semua ada tuntunannya di Al-Quran. Persoalannya, kalau kita nggak nanya-nanya, yang tahu di mana ayat bimbingan itu, maka tidak akan pernah tahu. Karena nyari sendiri nggak bisa, maka ajaklah anak keluarga kita
untuk ngaji bareng-bareng. Jangan sampai anak panjenengan tidak mengenali Allah, tidak mengenali Rasulnya, tidak mengenali kitabnya. Jika panjenengan kok belum mengenalkan, Masya Allah, naudzubillah. Masya Allah, naudzubillah. Karena itu panjenengan bertugas untuk mengenalkan putra-putrinya agar mengenali Allah Tuhannya. Jika belum, mintalah ampun kepada Allah, ya Allah ampuni aku. Aku belum bisa maksimal mengenalkan anak-anakku kepadamu, bahwa Engkau adalah Tuhannya. Engkau pemberi kehidupan kepadanya. Ya Allah maafkan aku, anak-anakku belum aku kenalkan Rasulnya yang tawadhu itu, yang luar biasa itu, yang jadi uswah itu. Sehingga dia itu masih mengidolakan yang lain. Naudzubillah ya Allah, ampuni saya. Belum mengenalkan anak-anak itu Al-Qur'annya. Sehingga tiap hari masih pegang HP, tidak pegang Quran. Perjalanan loh Bapak Ibu. Dan semakin hari semakin menuju ke titik-titik terakhir loh. Lah yang ngumpul di sini itu kan walaupun saya tidak bilang titik-titik terakhir, tapi kan rada pantes ngono lho. Rada piye gitu loh. Oh, memang sudah 60 tahun, 70 tahun ya. Paling tidak itu 50 tahun ke atas lah. Loh, hal seperti ini apakah tidak menjadi atau cukup menjadi pelajaran bagi kita bahwa diberikan kesempatan begini ini. Hari ini masih hidup tuh karena rahmat Allah agar kita tambah karyanya. Lanjut. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada sejumlah sahabatnya agar bekal mereka dari dunia ini seperti bekal pengendara atau musafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, persoalan kecukupan rizki untuk fisik kita, untuk badan kita, itu jangan berlebih-lebihan. Seperti mungkin kita itu perjalanan jauh menjadi pengendara atau musafir. Apakah rumah kita akan kita bawa? Apakah koper itu akan berisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat? Berbekallah yang namanya keimanan ketakwaan yang Allah sebutkan itu. Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Orang cerdas itu ya. Bekal perjalanan hidup ini adalah bekal takwa. Lah bekal takwa itu pengejawatannya modelnya apa Ustaz? Pasrah bongkoan kepada Allah. Tanpa bertanya. Tanpa menolak. Dan tidak pernah meragukan. La raiba fihi hudalil muttaqin di dalam Al-Quran itu. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit uraian tentang musafir dan pengembara. Kita ini musafir loh ya. Sekali lagi musafir. Kita itu hidup nanti di akhirat itu di surga. Ya, sebagaimana Nabiullah Adam ditransitkan di surga. Lalu dilepas di dunia untuk mengembara, menjadi musafir. Ya, karena musafir nggak punya tempat transit yang permanen. Musafir nggak punya tempat transit yang permanen. Musafir yang dimaksud itu apa sih? Musafir itu pasti melakukan perjalanan. Musafir itu adalah orang yang melakukan perjalanan. Nah, perjalanan kita itu dari alam ruh menuju alam kandungan, lalu ke dunia kan saat ini. Lalu nanti meninggalkan dunia. Ya. Kalau dulu di alam roh bebas kita, ndak pakai makan minum, gak ndoleki pecel, ya gak ndoleki rawon, ya gak ndoleki gule, ya gak ndoleki nasi biryani nang Arab kono. Ndak ada begitu-begitu di alam roh. Alam jasad, alam kandungan ibu makanannya satu macam, yaitu darahnya ibunya.
yang mengandung, sehingga ibunya tidak datang bulan karena darahnya untuk asupan bayi dalam kandungan. Lalu tidak bisa mencari alternatif lain, ya makanannya ya itu saja. Lalu dibebaskan oleh Allah dari keterikatan ketidakbebasan itu untuk di dunia. Ketika sampai di dunia itu ternyata berbagai macam. Ya seakan-akan lebih luas gitu ya daripada di kandungan itu. Ketemu teman-teman akhirnya, ketemu saudara-saudaranya, ketemu rizkinya, ketemu fasilitas-fasilitas. Nah, ternyata ada yang ingat bahwa belum sampai perjalanan ini, masih ada lagi perjalanan berikutnya. Yaitu perjalanan di alam kubur, alam barzah, hatta zurtumul makobir itu ya sementara, di situ ya sementara. Nah, perjalanan itu pun juga demikian. Allah berikan yang lebih luas. Tidak seperti di kandungan, juga tidak seperti di dunia. Di sana lebih luas dan lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat yang lain wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Lebih luas. Tapi tetap kita semuanya yang ada hadir ini tetap takut. Takut. Sama dengan takutnya apabila boleh memilih. Dia ada di kandungan ibunya, dia mau di dunia. Karena di dunia ini seperti ini. Ya ruwet, ya apa gitu. Ternyata kok ya kerasan. Kerasan di dunia. Ketika ditawari mati, tidak mau. Karena udah kadung kerasan. Katanya belum siap, Ustaz. Katanya masih banyak dosa. Amalku belum cukup. Bis pokoknya akeh lah alasan itu. Nyari saja alasan. Oh, seneng ini itu dari alasan. Tetapi tidak bisa ditolak. Ada waktunya, ada jamnya. Lalu ketika ada di 9 bulan kandungan itu. Mau tidak mau harus keluar. Harus keluar. Gak boleh di dalam terus. 9 bulan harus keluar. Lebih kurang ya sedikit lah. Pol-pol ya hampir 10 bulan gitu atau mungkin ada yang 10 bulan. Kok mbak nggak mau keluar? Akhirnya dipaksa keluar kan? Namanya sesar. Nah demikian pula sebenarnya kalau sudah waktunya pulang ke alam kubur, nggak mau. Ya akhirnya kan ya sesar pisan. Ya jangan sampai sesar gitulah. Sesarnya yang nyesar malaikat. Fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Lah bagi orang yang tahu bahwa perjalanan itu akan ke alam kubur dulu, senang-senang saja. Ternyata di sana itu lebih luas dan lebih menyenangkan. Di sana ya kerasan, gak gelem balik nang donya. Sebagaimana orang dunia ya kerasan, ndak mau balik ke alam perut ibunya. Di sana ya ketemu bapaknya, mbahnya, bahkan mungkin ada anak yang mendahului ketemu anaknya. Rakyatnya kan panjang ini hafal. Lalu musafir itu letih dan lelah. Adakah orang yang hidup di dunia ini tidak lelah, tidak letih? Nggak ada. Kalau nggak letih, nggak lelah di akhirat sana. Bagi orang yang beriman tentunya nggak letih, ya nggak letih. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh wa ammal ladzina waddat wujuhum akafartum bain wa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Pasti lelah di dunia ini. Lah kapan jenengan itu lelah kok ngersuloh? Loh, lah memang di dunia kok ngersuloh? Anak nakal kok bingung. Putune beli kok bingung. Bojone ya ngono pisan kok bingung. Biasa saja. Karena menghadap Allah semuanya nafsi-nafsi. Maka letih dan lelah pasti ditemukan. Lalu musafir itu berbekal. Membawa perbekalan. Nah, perbekalan di dunia itu ada fisik, ada non-fisik. Berbekal itu ada sholat, ada puasa, gitu, ada sedekah infak. Nah, berbekal apa? Badan yang harus sehat, badan yang harus kuat untuk melakukan perjalanan. Di akhirat itu badan kuat tidak berlaku. Tetapi amal yang terbaik
amal yang benar, amal yang syar'i akan membantu perjalanan itu tegap menghadap Allah. Lalu musafir itu tidak menetap, nomaden. Hidupnya itu berpindah-pindah. Dan mungkin kehidupan Arab Badui, mungkin kehidupan orang Iran di sana yang Badui, orang-orang Arab yang hidupnya di gunung-gunung. Mereka menikmati keindahan hidupnya karena memang hidup itu begitu. Dan mereka praktekkan kehidupan itu tidak permanen. Rumah kalau sudah tidak ada, tempat air sudah habis, tanaman sudah habis. Ia pindah ke tempat yang lain yang ada airnya, yang ada tanamannya, yang ada gua-guanya. Atau kalau nggak ada gua, bikin gua-gua untuk ternak mereka, untuk ini dan sebagainya. Tidak menetap. Dan mereka menikmatinya karena memang di dunia ini bukan tempat menetap. Lah kok kita punya tempat menetap, rumah yang baik itu kok menjadi merasa itu adalah rumahnya. Loh ya Ustadz, rumah saya itu tak bangun ya biar nyaman, biar enak. Oke, kalau kepingin rumahnya itu bisa dibawa ke surga, ayo kita pakai ngaji seperti ini. Di rumah panjenengan ada suara-suara Al-Quran toh tadi diawali begitu. Terus yang berikutnya ada harapan dan tujuan. Musafir itu punya harapan. Musafir itu punya tujuan. Yaitu tujuannya adalah mencari kehidupan yang bebas. Dan bebas itu tidak di dunia ini. Bebas itu nanti adalah di akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan laukanu ya'lamun. Bukankah itu kita tahu ayatnya? Lalu pengembara itu juga demikian. Pengembara itu pun juga demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jalan mana yang kita tuju? Ya, sebagai nasihat ayat yang kita hafal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika ada cahaya di hatimu, pasti kamu akan menumpukan jalan pulang. Jika ada cahaya di hatimu, jika ada iman di hatimu, pasti kamu akan menemukan jalan pulang. Dan jalan pulang itu akan terbuka pintunya jika kita mempunyai cahaya. Karena kita tahu di mana kita akan membuka pintu dari tempat kita akan berlabuh di akhir hayat. Jika kamu tidak tersesat, ada kemungkinan kamu tidak akan pernah ditemukan. Bisa jadi hal itu, ya. Ini mohon maaf keliru. Jika kamu tersesat, ada kemungkinan kamu tidak akan pernah ditemukan, alias tidak bisa pulang ke tempat tujuan akhir. Kemanapun jalanmu membawamu, kamu selalu dapat menemukan jalan pulang. Jika perjalananmu engkau bungkus dengan nilai-nilai ibadah, apa yang terasa seperti akhir, justru seringkali merupakan awal. Apa yang kita anggap terakhir yaitu kematian, ternyata itu adalah justru awal dari kehidupan keabadian. Maka kita renungi bersama. Jangan sampai terlambat merenunginya dan menikmati keindahan akhirat sebelum kita pulang menempatinya. Salah satu tanda bahwa kita memilih jalan yang benar adalah tetap teguh menjalani pilihan tersebut meskipun ada ujian dan tantangan. Fokuslah dan tetap fokuslah. Jangan mengalihkan perhatian dan pandangan kepada jalan lain selain jalan Allah dan Rasul-Nya. Salah satu tanda bahwa kita memilih jalan yang benar adalah tetap teguh menjalani pilihan tersebut. Tetap teguh meskipun ada ujian dan tantangan. Tidakkah kita sudah tahu, jika paku itu dipukul dengan palu, lalu bengkok, apakah tetap akan dipukul dengan palu? Tidak. Pasti akan diambil, dibuang. Tetapi kalau paku itu dipukul dengan palu, tetap lurus maka akan dipukul sampai tenggelam. Dan itulah kehidupan. Kalau orang itu berjalan di jalan yang lurus, betapa banyak godaan-godaannya. Bagi orang yang menghafal Quran, untuk menikmati indahnya Al-Quran sampai tidak bisa karena godaan. Bagi orang yang berdakwah, akan menikmati indahnya dakwah jika ia bisa. Padahal godaan-godaan di perjalanan dakwah sangat banyak. Bagi para santri yang mencari ilmu,
Ada saja alasan untuk mengalihkan perhatian selain mencari ilmu. Jika itu bisa kita istiqomai, walaupun tantangan dan ujian itu berat, masih bisa, maka kita sudah menemukan jalan yang benar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Mudah-mudahan dapat kita resapi bersama agar kehidupan ini semakin lapang, hati pun semakin damai. Dan itu yang kita cari. Semoga Allah mendampingi kita dalam setiap menyelesaikan persoalan kita, baik dalam hal hablum minallah maupun pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang bertanya, ya jangan banyak-banyak. Hehe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Edi, monggo. Waalaikumsalam.